آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, mustami'in dan mustami'at di Masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pahalanya nanti dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat dan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Mudah-mudahan juga dihadiahkan untuk keluarga kita yang telah mendahului. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni. Wabil khusus untuk Raden Rahmatullah Sunan Ampel, dan yang terakhir untuk kita semua yang masih hidup ini, mudah-mudahan diberikan panjang umur, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani rohani. Semoga kita hari demi hari bisa meningkatkan ketakwaan kita dan ibadah kita lebih berkualitas lagi. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah wa ma'nawu salafun as-salih al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini sampai di hadis ke-650 dari awal dan hadis kedua dari bab. Wa an Aisyata lan den riwayataken saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anha saking Aisyah, qalat ngendika sapa Aisyah, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadimah rawuh datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin saking salah siwijine lelungan bepergian.
Ketika beliau datang dari perang Tabuk, pulang ke rumah ke dalamnya, waqad satartu lan hali teman-teman gawe tutup sapa ingsun Aisyah syahwatan, pakai sin Pak, sin kecil bukan sin besar. Kalau sin besar itu syahwatan, itu syahwat. Kalau sin kecil syahwatan krono lalai, krono lali li krono ingsun bikiramin kelawan sutra tipis. Jadi ketika Rasulullah hadir dari peperangan Tabuk, ternyata mendapati Sayyidatina Aisyah dalamnya rumahnya ditutupi dengan tabir. Tabirnya terdiri dari sutra tipis. Fihi iku tetep ing dalem kirom tamathilu utawi piro-piro gambar, corak atau gambar. Jadi Sayyidatina Aisyah membuat tutup tabir aling-aling dengan menggunakan sutra tipis, tapi enten gambari, ada gambarnya. Gitu pertama kali Sayyidatina Aisyah enggak mengerti apakah itu boleh atau tidak satir tutup yang ada gambarnya, gambar menungso atau gambar hewan. Falamma ra'ahu muqatat kalane ningali hu ing kiramin fihi tamathil, ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali pada satir yang ada gambar iku mau niku. Hatakahu moko ngrusak sapa nami hu ing kiram. Polai ono gambar iku mau. Tabir ada gambarnya, ketika itu Nabi baru melihat langsung dirusak oleh Nabi karena ada gambar. Ya, ulama di sini menyatakan gambarnya itu adalah gambar hewan atau manusia, istilahnya andaikan dia bisa bernyawa, dalam artian gambar utuh mulai dari kepala sampai kaki. Fatalawana moko dadi warna, berwarna opo wajuhu selirani Nabi atau wajah Nabi, sampai wajah Nabi itu merah Pak, menandakan bahwa beliau adalah marah. Kenapa? Karena istrinya yang namanya Sayyidatina Aisyah membuat atau memakai tabir di rumahnya menggunakan sutra. Bukan masalah sutranya, masalah gambarnya. Nabi sobek mungkin ya, kemudian beliau wajahnya berubah merah. Wa qala lan nuli ngendika sapa Nabi, ya Aisyah tu wahai Aisyah, asaddun nasi utawi luwi sangeti menungso adzaban apane siksaane indallahi ing dalem sanding Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku alladzina wong akeh yudahuna kang nyerupa sapa alladzina bi khalqillahi ing ciptaane Allah. Jadi kenapa Rasulullah marah? Karena ada gambar yang gambarnya gambar hewan atau makhluk atau manusia yang bernyawa secara utuh, lukisan mungkin mawon dia. Rasulullah marah sampai wajahnya saya marah. Kenapa? Karena memang beliau tidak suka. Di lain hadis Rasulullah menyatakan innal malaikata setuli malaikat iku latat hulu, orang bakal melebu sapa malaikat, biasanya malaikat rahmah, malaikat yang berbagi-bagi rezeki. Baitan ing siji omah fi kang iku tetep ing dalem baitan suratun utawi gambar. Jadi kalau kita suka lukisan, maka di dalam Islam itu ada ketentuan dan batasan mana lukisan yang boleh ada di rumah. Sebab
Kalau di dalam taklim itu bahwa gambar atau boneka atau patung yang ada di kamar kita, gambar utuh, dikatakan kalbun maknawi, searti anjing. Oleh karenanya innal malaikata la tadkhulu, bahwa malaikat tidak akan masuk baitan dalam suatu rumah fihi suratun, yang di dalamnya adalah ada kalender hadiah dari tuku emas yang gambari artis-artis ngoten mawon. Sampeyan lak seneng disukani sampeyan belanja teng rumah nang toko emas kali Cino sampeyan disukani iki lho kalender, alhamdulillah sampeyan tingali gambari ayu-ayu digantung sak dalam rumah jenengan, itu malaikat tidak bisa masuk. Ini dohirul hadis Pak ya, ada hadis. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Terus bagaimana? Oke, kalau emang mau kalender ya kalender para habaib, para kiai. Nanti itu ada khilaf para ulama. Tapi kalau yang sudah yang bergambar, apalagi gambar kalender itu non sewu, gambare rotok-rotok gambar sumuk nih loh. Pakaiannya bukan pakai lengkap. Kenapa agak kelihatan itu apalagi itu. Malah saya dulu di pondok pesantren itu praktek jenazah yang dipandu oleh Kiai Abdurrahman Sakur almarhum Allahumma fillahu, yang dipraktikkan membungkus jenazah, tapi teorinya prakteknya mulai dari calon mayit itu sakit, maka beliau menyatakan apabila dalam ruangan itu ada orang yang nazak, maka beliau menganjurkan gambar-gambar utuh itu harus dikeluarkan. Kata beliau, boneka anak, ada patung atau gambar utuh, umpamanya kamar itu hobi sepak bola ditempeli itu gambar-gambar yang utuh, apalagi ada kalender yang mini-mini gambarnya itu. Beliau menganjurkan gambar-gambar sing boten pantes niku supaya dikeluarkan. Ditanya oleh teman-teman santri, "Tanapa yai malaikat kesusu metu?" Dek kesusu metu. Ngeradak-ngeradak nyambut nyawa itu ya. Jadi nyawa langsung serangan langsung kesusu metu. Saya jadi ngoten niku nih Pak Yai. Tapi karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya itu jadi manut mawon ya. Jadi kalau umpama ada calon jenazah, calon mayit dalam artian ada orang sakit menjelang meninggal itu, maka dipersilakan ambil semua gambar-gambar yang nggak pantas. Yang kedua, kata beliau, di dalam ruangan itu tidak boleh ada orang yang batal wudhu dengan calon mayit. Sepupu niku batal. Maka bagaimana cara mengeluarkan? Ya pun sampai usir Pak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dengan segala hormat, karena sekarang ini bapak si A, ibu si A ini sepertinya mau nazak. Maka dengan segala hormat, teman-teman, saudara-saudara di ruang ini yang batal wudhu dengan calon jenazah dengan si A si B, mohon dengan segala hormat keluar untuk sementara waktu. Seperti itu. Karena malaikat katanya bisa kesusu. Kalau kesusu nyambutnya bisa geratak-geratak agak kasar, mungkin seperti itu. Jadi kembali bahwa di sini Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asaddun nasi adaban, paling sangat menungso siksaan indallah ing sanding Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat nanti adalah orang alladzina yudahuna bi khalqillahi, orang sing suka niru-niru ciptaan Allah, termasuk orang yang lebih nampak itu adalah orang yang membuat patung, diukir. Nanti ada keterangan yang lain bahwa nanti orang yang suka membuat patung ya, maka nanti katanya di akhirat dituntut dia untuk memberikan nyawa. Ayo kayak nyawa awakmu pun niru-niru ciptaan Allah. Ketika dia tidak bisa memberikan nyawa, maka dia ya siksaan yang ada padanya.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kita suka kepada lukisan, tapi kalau bisa kita mau lukis yang setengah badan, ini enggak dengan gambar utuh. Walaupun ulama menyatakan bahwa di majelis ulama dalam seperti yang dinyatakan oleh Syekh Agil itu Agil Sirot ya, itu menyatakan bahwa gambar niku kalau memang, jadi ini pernyataannya, innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun, malaikat tidak akan masuk pada sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar, apalagi gambarnya kurang sopan. Jadi biasanya kalau di dalam kiai satu figura itu ada gambarnya para habaib ABC sampai itu boleh-boleh aja. Jadi walaupun ulama ada yang mengatakan memperbolehkan, tergantung daripada niatnya, ada yang mengatakan begitu, tergantung dari niatnya menempelkan atau menggantung gambar yang di rumah, ruang tamu sampai ruang atau kamar tidur itu ada yang memperbolehkan kalau memang tujuannya adalah bukan untuk apa semata-mata kesenangan begitu semata, akan tapi kalau seperti ada gambarnya para ma'alim ulama, para habaib itu dengan bukti kecintaannya kepada beliau-beliau yang telah para orang-orang yang dianggap mulia, maka masih ada yang memperbolehkan. Jadi fa'ulim ma'annal majma'ala tahrimihi minat taswiri al-aqwan majtama fi khamsata quyudin. Yang dimaksud haram di sana apabila mencakup 5 hal. Al-ula yang pertama adalah al-irfan, awaluha kaunus surati lil insani aw lil hayawani. Yang haram, yang tidak boleh itu kalau ada gambar menungso atau hewan, artinya yang bernyawa, dalam artian gambarnya seperti utuh mulai dari kepala sampai kaki, itu tidak boleh. Coba baca dulu. Saliha yang kedua, kaunwa kamilatan, adanya gambar itu sempurna mulai dari kepala sampai ke kaki. Lam ya'mal fiha ma yamna'ul, artinya gambar yang utuh dari kepala sampai kaki itu utuh berarti. Bahkan beberapa bulan yang lalu di Madura itu, di Sampang itu ada monumen berupa kerapan sapi yang membuat adalah daerah. Maka NU setempat menyatakan bahwa hal itu tidak diperkenalkan karena utuh, bukan hanya gambar tapi patung. Solusinya apa? Kepalanya diputus tapi dirapelno kembali. Jadi nggak utuh. Jadi umpamanya dia hidup, tidak mungkin hidup karena kepalanya putus. Jadi kepalanya semacam dipotong, kemudian dipasang kembali sehingga mengep tidak kelihatan. Itu menurut kesepakatan NU setempat. Jadi kalau sampai orang Madura kalau lewat di alun-alun Sampang itu mesti ada kerapan sapi berapa pasang gitu ya. Dulu semula itu oleh daerah yang membuat oleh itu kepalanya nyambung. Kemudian ada ikhtilaf atau tantangan atau dikomplain oleh pihak NU bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena gambar utuh. Akhirnya solusinya dipotong tapi didekatkan gini ya, sehingga nggak kelihatan. Maka menjadi kesepakatan semacam itu.
Yang ketiga, yang dimaksud dengan keharaman itu ada 5, 1, 2, 3. Sekarang yang ketiga. Tadi yang kedua, saniha kaunuha kamilatan lam yakmal fiha atau lam yukmal fiha ma yamna'ul hayata minan nuqsani kakot iroksin. Jadi lengkap mulai dari kepala sampai ke kaki, itu tidak ada hal yang mencegah andaikan dia diberi nyawa. Kakot iroksin seperti kepalanya diputus, au nisfin atau separuh badan, au betin atau perutnya tidak ada, au sudrin tidak ada. Maka hal semacam itu diperbolehkan kalau tidak lengkap sana. Salisuha yang ketiga, kaunuha fi mahallin yu'damu la fi mahallin yusamu bil wati wal imtihan. Yang ketiga adalah adanya tempat itu di tempat yang diagungkan, yang dibesar-besarkan dalam artian seperti gambar yang la yu'damu, yang tidak diagung-agungkan di tempat itu. Rabiuha wujudu dhillin laha fil yani, andaikan dia diberi lampu ada bayangannya, berarti dia pada relief atau patung. Kalau relief itu gambar yang timbul di tembok, itu namanya seperti di mana ya, di wihara dan sebagainya, di apa namanya, Borobudur itu ada yang gambar timbul, itu namanya relief atau patung sekalian. Jadi umpamanya ada sinar, dia ada bayangannya, maka itu tidak diperkenankan. Yang kelima, yang selanjutnya, Allah takuna li sigoril banati minan niswa, dan patung itu atau boneka itu bukan untuk anak perempuan. Kalau untuk lilak bil banat ada patung tapi untuk mainan anak, seperti boneka bisa nangis, bisa digendong anak putra sampean, itu masih diperbolehkan. Jadi kalau memang ada gambar utuh atau patung yang utuh, relief yang utuh, mulai dari kepala sampai kaki itu tidak ada yang putus, maka itulah yang dimaksud dengan haram. Oleh karenanya Bapak Ibu, kaitannya tidak boleh seperti itu berarti mengimbas terhadap orang yang jualan patung, jualan relief, jualan hal-hal yang seperti itu, berarti termasuk mencakup ke sana. Jadi kalau memang tidak boleh menyimpan, berarti menjualnya pun juga tidak diperkenankan. Nah, jadi kita boleh menghiasi ruangan, akan tetapi monggo sampai hindari tidak ada patung. Kalau patungnya separuh badan, Pak, boleh, Pak. Patung Bapak Presiden, Bapak siapa yang kita suka atas apa namanya langkah-langkah kepemimpinannya, pokoknya ada patung separuh badan, Kiai Hasyim Asy'ari, itu boleh aja. Dan yang ikhtilaf, Bapak, ada yang mengatakan boleh atau tidak kalau berupa gambar seperti tadi, lukisan itu. Ada ulama yang mengatakan yang nggak boleh kalau patung, tapi kalau berupa gambar juga ada yang mengatakan boleh. Tapi di sini di garis bawahi bahwa yang lebih baik adalah mengarah kepada yang tasawuf. Artinya apapun bentuknya, walaupun ada lukisan atau relief atau berupa patung, maka alangkah baiknya tidak kita simpan ada di rumah. Itu kalau yang matangnya hadis, dohirul hadis menyatakan bahwa Nabi ketika melihat istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah itu menutup dengan kain yang ada gambarnya, kemudian kain itu disobek oleh Nabi dengan wajah yang merah, berarti Nabi tidak suka. Berarti secara kesimpulan pokoknya semacam-macam gambar-gambar yang utuh itu tidak diperkenalkan. Ada beberapa yang orang yang menelpon ke saya, Pak, ini saya mau buat pager itu gambare burung merak, boleh enggak? Ya, alangkah baiknya jangan. Saya bilang begitu. Kenapa? Malaikat gak melebu.
Malaikat Allah tuh jangan tak kayak gambar bunga-bungaan aja, karena di sini hadis Nabi, indal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun, malaikat tidak akan masuk apabila di rumah itu ada gambar. Jadi apalagi gambar yang dipaker atau lukisan yang berupa besi, bisa merak, bisa gambar macan atau apa, itu semacam relief. Kenapa? Dia bukan patung utuh seperti hewannya, tapi dia hanya timbul gitu aja. Itu termasuk lukisan atau patung yang tidak diperkenalkan untuk kita tampilkan atau di rumah, letakkan di rumah kita. Wa anha lan den riwayataken saking Sayyidatina Aisyah, anna Quraisyan ahammahum, anna Quraisyan sedune wong Quraisy iku ahammahum, ahamma itu sedih, disedihkan. Apa saknul mar'ati tingkah lakune wong wedok al mahzumiyati kang bangsa mahzumi. Ya apa wong wedok mahzumi ku mau allati saraqat kang nyolong sapa al mahzumiyah. Kalau nyolong hasil curiannya besar maka harus dipotong tangannya. Faqalu maka ngendika sapa Quraisy, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa yukallimu kang bisa ngelaporaken fiha yang dalam kasus al mar'ah al mauzumiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakoni oleh pada sapa sing wani ngelapor Rasulullah, ada orang perempuan ini dari Makhzumiyah iki nyolong, sapa sing wani ngelaporno. Faqalu muqandika may yajtari'u alaihi, man yajtari utawi sapane wong kang wani alaihi ngatasi man illa Usama, itu kecuali Usama bin Zaid, hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesukaan kepada orang yang dicintai Nabi. Katanya kelompok mereka, ayo sapa sing iso ngelapor Nabi bahwa orang ada perempuan yang mencuri seperti ini. Nah, dijawab oleh sahabat yang lain, kaum mana kecuali Usama bin Zaid itu orang yang dicintai Nabi, maka beliau insya Allah bisa melaporkan. Fakallamahu muqanuli gunemi atau laporan sapa Usama hu ing Nabi. Faqala Rasulullah muqandika sapa Rasulullah sallam, atas pa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Nabi hanya nanya jawabannya, ono to jaluk tolong sapa sira fi haddin ing dalem had itu hukuman, min hududillahi saking pira-pira hadim atau hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang melaporkan ini ada orang yang mencuri ya Rasul, orang perempuan, Nabi hanya menjawab, apakah ada orang yang bisa memberi pertolongan dalam had dari had-hadnya Allah, hadus sarik atau sarikoh, hadus zina, ada had-had yang lain, adakah kira-kira bisa menolong? Summa qama muko kari-kari ngatik sapa Nabi fahtataba, mukonoli bidatu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa qala innama ahlaka man qablahum, angin pasin ahlaka ngerusak ka ing sira man innama ahlaka angin pasin ngerusak man sapa wong qablahukum sira ing sadurung sira kabeh, annahum sedune man qablakum iku kana ana sapa man qablakum idza saraqa fihi musyarifu, tatkala nyolong fihim ing dalem man qablakum asyarifu sapa wong kang mulya, tarokuhu muka ninggal sapa man qablahum hu ing asyarif. Wa idza saraqa fihim dhaifu ad-dhaifu, kalane nyolong fihi ing dalem man qablakum ad-dhaifu wong kang lemah, aqamu muka dijagaken sapa man qablakum alaihi ngatasi dhaif al-hadd ing had. Artinya begini, Nabi menyatakan orang-orang yang terdahulu yang bisa banyak merusak kepada mereka, gara-gara rusaknya mereka itu karena mereka ketika ada orang melakukan salah dari kelompok orang-orang yang mulia, maka hukum itu tidak ditegakkan. Tapi apabila orang yang melakukan kejelekan atau pelanggaran itu adalah orang yang lemah, maka hukum ditegakkan.
Kata Nabi itu terjadi pada zaman sebelum Nabi. Termasuk Bani Israel itu diantaranya rusaknya mereka karena setelah ada hukum dia banyak tanya lagi, akhirnya memberatkan dirinya hampir saja tidak dilakukan. Begitu juga kata Nabi, orang-orang sebelum kita itu bisa rusak. Kenapa? Karena ketika ada hukum berkaitan dengan orang mulia, maka hukum itu tidak ditegakkan. Dan apabila hukum itu berkenaan atau berkaitan dengan pelakunya adalah orang yang lemah, maka alasannya menegakkan hukum dan lain sebagainya. Terjadi pada periode-periode kita ini. Kadang-kadang orang yang sudah orang perempuan berumur 70 tahun mengambil kayu garing itu loh, milik tetangga. Ya di Pulau Jawa ini terjadi. Maka diadili seadil-adilnya karena orang lemah, orang perempuan sudah umurnya 70. Tapi ketika aparat-aparat yang melanggar, maka hukum itu akan menjadi tumpul, tidak dilakukan. Tapi ketika orang lemah, apalagi orang janda sudah umur 70, gara-gara beras, gara-gara buah, sampai buah randu nih Pak, jatuh ke sebelah, kemudian diambil, dilaporkan ke polisi, disidang oleh polisi oleh pengadilan, maka diputuskan hukum sekian bulan. Ketika orang lemah maka ditegakkan, tapi ketika orang yang punya yang punya kedudukan, orang yang mulia, ya anaknya aparat gitu kan, dia ini tidak berani. Apalagi cuman buah randu kapuk nih. Yang baru-baru ini ada kasus seorang ibu meminjam uang 20 juta kepada anaknya. Karena walaupun ke ibu tetap ada bunga, sebulan, setahun, 2 tahun sekian tidak membayar bunganya, dari uang kurang lebih 20 juta menjadi 1,2 M. Dituntutlah orang tua itu, ibunya itu di pengadilan, sehingga anak melaporkan ibunya kepada pengadilan untuk diadili, yang pada akhirnya kan memang bicara undang-undang dan lain sebagainya, maka ibunya ditahan. Bapak, hebat sekali dia. Kenapa? Anaknya melaporkan ibunya gara-gara hutang kepada dirinya, jadi ibunya hutang kepada anaknya, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana kepada orang lain, maka dari uang sekian juta menjadi 1,2 M, yang pada akhirnya orang tuanya diadili dan ditangkap oleh polisi dan ditahan. Artinya Nabi Muhammad menyatakan, ya kalau memang orang perempuan tadi itu mencuri dan mencurinya sampai batas minimal yang harus dipotong tangannya, potong tangannya lah. Jangan seperti orang-orang sebelum kita, kata Nabi. Kenapa? Orang-orang sebelum kita itu bisa rusak. Kenapa rusaknya? Karena ketika ada hukum berkenaan dengan orang yang mulia, maka tarakuhu, maka hukum itu tidak ditegakkan. Akan tetapi apabila hukum itu berkaitan dengan orang lemah, maka aqamu alaihil hadda, maka hukum itu ditegakkan. Itu musim di dunia kita sekarang ini. Wa aimullahi, demi Allah kata Nabi, lau anna Fatimah bint Muhammadin, andai kata Fatimah bint Muhammadin, putrinya Nabi Muhammad kata beliau, sarakot, umpamanya mencuri Fatimah, laqata'tu yadaha, niscaya akan aku potong tangan anakku itu. Jadi Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah andaikan Fatimah anakku mencuri, niscaya akan saya potong tangannya. Dalam artian tidak memandang itu karena putri Nabi, pokok melanggar yang melanggar. Tidak seperti di film India, Pak. Film India itu kan lucu. Film India itu pokok tuan takur kayak menang, tapi yang pada akhirnya tuan takur akan dikalahkan oleh Vijay, gitu aja kesimpulan film seperti itu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan, karena sekarang menjelang tahun 2024, siapapun kita berharap yang menjadi presiden kita, siapapun terserah, kita tidak menunjuk si A, si B, si C. Mudah-mudahan nanti presiden kita 2004 ke depan orang yang adil, orang yang betul-betul melindungi anak buahnya, dalam artian umat-umat dan masyarakatnya. Amin, Allahumma amin. Masalah
milih A dan B, ya, jangan dipermusuhkan. Kadang-kadang satu duluran karena satu ketemu yang calon satu dan kedua ada dulurnya ada ketemu calon yang kedua, akhirnya jadi bermusuh. Ketika menang dia ketawa di atas, yang di bawah masih kontok-kontokan, masih musuh-musuhan, eman-eman. Demikian jadi kesimpulan dari hadis yang kedua ini bahwa siapapun yang melanggar kata Nabi harus dilaksanakan had atau dilaksanakan hukuman yang mesti harus diberikan, dikenakan kepada mereka, walaupun putri Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak mungkin Fatimah akan, tapi andai kata Nabi Fatimah mencuri, akan saya potong tangannya. Berarti membuktikan bahwa beliau orangnya adil dan siapapun harus diadili. Apakah karena kenal dan lain sebagainya kamu minta tolong masalah had? Nggak mungkin, kata beliau. Hadis yang berikut an Anasin diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'a nukhamatan fil qiblati. Ra'a ningali sapa Nabi nukhamatan ing ingus kumbel tau. Fil qiblati ing dalam arai kiblat. Nabi pernah melihat ludah, melihat di sini kalau dipikir ada ludah, ada nakhoma, ada nakhoah, umbel atau apa ya dari mulut yang dibuang oleh seseorang yang tidak diketahui di arah kiblatnya. Nabi melihat apa tindakan Nabi? Fasak pedalika, kemudian Nabi Muhammad menggosok terhadap kotoran yang berupa daha atau berupa ingus itu, alaihi hatta ruya fi wajhi, sehingga dilihat di wajah Nabi itu marah. Kenapa? Ada orang yang meludah sembarangan, membuang ingus sembarangan di arah kiblat, artinya mungkin di masjid. Faqama maka jumeneng sapa Nabi, pahak kamu maka ngerik sapa Nabi biadi kelawan tangannya Nabi sendiri. Kenapa? Ada mungkin ingus yang kering, pun dikerik. Faqala maka ngenik Nabi, in ahadakum, setuhune salah siji sira kabeh idza qomat kalian ngadeg atau jumeneng sapa sira fi sholati dalam salat ahad, fa innahu yunaji, fa innahu ahad iku yunaji iku DP yunaji itu bisik-bisik munajat sapa ahad rabbahu ing pangerane. Nah, karena kata Nabi, karena orang yang sholat itu adalah menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah, jangan ada hal yang reget, hal yang kotor di antara kita dengan Allah, karena kita ketika sholat adalah bermunajat kepada Allah, maka tidak boleh ada kotoran. Wa inna rabbahu lan satune pangeran sira bainahu wa bainal qiblati iku tetap ing dalem antarane ahad wa bainal qiblati dalam antarane kiblat. Artinya pangeran itu ada di artinya kalau kita mengingat kembali tentang bab ihsan, bahwa orang yang sholat maka di hadapannya adalah Allah. Setelah itu adalah kiblat. Jadi Allah hadir di tengah-tengah secara bab ihsan, Pak ya. Artinya bukan hadir sebagaimana kita cumleker kemudian hadir kita, tidak. Tapi kalau alisan dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, kan gitu. Menyembahlah kepada Allah seakan-akan Allah ada di depan kita, seakan-akan. Kalau memang tidak bisa, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa menghayal bahwa Allah ada di depan kita, ketahuilah bahwa kita dilihat oleh Allah. Maka itu kita Allah kiblat, maka tidak boleh ada barang kotor. Oleh karenanya fala yabsukan hadukum, ojo temen, ojo ngidu temen sapa hadukum sira kabeh kibalal kiblati ing dalam melurusane kiblat. Maka kita tidak boleh meludah, apalagi di masjid. Walakin an yasarihi, maka meludahlah kepada sebelah kiri atau tahta qadamihi, atau di bawah kakinya. Summa akhadha tarfaridaihi, kemudian ambillah dengan ujung surbannya atau selendangnya, fabasaqa bihi, kemudian ngidu sapa sira fihi sapa ing dalam ridha ing mau. Summa radda ba'dahu ala ba'din, kemudian dibalik satu dengan yang lain. Dalam artian kalau panjenengan
ketika sholat kok ada dahak yang keluar ke mulut, keluar dari batas makruhnya ha. Kalau sudah sampai di mulut tidak boleh ditelan, Pak. Kalau kita yang sholat, Allahu Akbar, pas sampean batu, dahaknya keluar di mulut, itu tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Terus caranya bagaimana? Kalau emang masjid itu bukan masjid yang sekarang pakai keramik dan lain sebagainya, apalagi pakai humble atau karpet itu, maka kita tidak boleh meludah ke karpet itu. Caranya mesti mengambil, meludah ke surbannya. Ya, meludah ke surbannya. Itu tidak najis kan? Boleh. Daripada ditelan dapat membatalkan sholat. Karena nakhomah, ingus atau ria atau daha yang ada di mulut yang sudah keluar dari batasnya, makhrajnya hak sudah di mulut, kemudian ditelan ketika sholat, sholatnya batal. Dianggap makan atau dianggap minum oleh mazhab Imam Syafi'i. Maka ketika kita berdaha atau batuk atau pilek, maka satu-satunya jalan karena diludahkan ke bawah mengikut Nabi tadi. Karena ini masjid, maka tidak mungkin, maka ludahlah kepada, kalau tidak pakai serban, pakai ke bajunya. Pokok sekiranya usahakan sekiranya tidak tumpah ke masjid itu. Kalau terjadi menelan dahak waktu sholat dan bulan Ramadan atau sedang puasa, maka di samping sholatnya batal, puasanya batal. Jadi kalau dahak keluar, itu jangan ditelan ketika sholat. Bagaimana caranya? Buang ke sini. Ya, nanti bisa dicuci. Sing jelas agar supaya tidak membatalkan sholat yang kita lakukan. Apalagi pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bukan hanya ketika sholat, ketika berpuasa setelah subuh sampai maghrib, maka kalau menelan dahak atau riak yang sudah ada di mulut ditelan, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Seperti itu. Bapak sekalian yang dihormati, seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau di masjid kotoran sekecil apapun di masjid yang keluar dari panjenengan itu perhitungan dosa, Pak. Umpama sampean terkelupas kukunya katakan ya, kemudian dibuangnya masjid, itu perhitungan kotoran, itu perhitungan dosa. Kita jangan sampai mengotori. Kalau ya kan sampai sahi, apapun kotoran namanya pas sedotan gitu. Sampean nggak bisa buang, sampean sahi mawon. Nanti di rumah dibuang. Jadi jangan sampai mengotori masjid dengan apapun caranya. Apalagi minum setelahnya gelasnya dibiarkan di masjid, itu tidak boleh. Jadi itu memang dalam Islam an-nadzafatun iman, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Bapak Ibu muslimin muslimat yang saya muliakan, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita hari demi hari semakin menambah ilmu tentang apalagi yang disampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi orang yang semakin hari semakin berkembang ilmunya, semakin sempurna imannya, semakin berkualitas ketakwaan dan ibadahnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.